Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau populer dengan nama Aba Anom merupakan seorang ulama harismatik dari Tanah Sunda. Aba Anom adalah ulama sakti yang sangat dihormati khususnya oleh masyarakat Jawa Barat. Pangersa Aba Anom lahir di Kampung Suryalaya, Tasikmalaya pada tanggal 1 Januari tahun 1915. Sejak kecil ia sudah dididik ketat untuk mendalami ilmu agama Islam oleh orang tuanya. Ayah Aba Anom bernama Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Aba Sepuh, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Tidak heran jika seorang ayah menginginkan putranya melanjutkan perjuangannya. Sementara, ibunya bernama Hajah Juhriyah. Aba Anom termasuk ulama yang sakti. Ia memiliki karomah luar biasa. Tentu semua ini atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa karomah Aba Anom yang kami rangkum dalam 7 karomah Aba Anom. 1. Remas batu sampai hancur menjadi tepung. Suatu ketika, Aba Anom kedatangan seorang kapten sakti beserta anak buahnya. Kapten tersebut berkunjung ke pesantren Suryalaya sambil membawa sebuah batu kali sebesar kepalan tangan di kantongnya. Kapten tersebut menunjukkan keahliannya di depan Aba Anom. Batu yang ia bawa dikeluarkan dan diletakkan di tangannya. Dengan sekali pukul, batu tersebut terbelah menjadi 2. Sang kapten kemudian meminta Aba Anom menunjukkan kemampuannya. Dengan santai dan tersenyum, Aba Anom yang menerima batu dari kapten itu langsung meremasnya hingga menjadi tepung yang halus. 2. Ikan dan burung. Kemudian Aba Anom meminta segelas air kepada tukang masak di dapur. Gelas berisi air itu diberikan kepada si kapten yang dilihatnya ada ikan dalam gelas. Kapten itu segera bergaya seperti orang yang memancing dan ikan itu seolah terkait di alat pancing. Dia tunjukkan dengan sombong, ikan itu terpancing dari gelas kepada Aba Anom. Tetapi, tiba-tiba di lantai, di hadapan si kapten menggeletar seekor ikan besar. Kemudian dengan isyarat jari telunjuk saja oleh Aba Anom, ikan itu seperti terkait dengan pancingan telunjuk Aba Anom. Belum sempat sang kapten menunjukkan ketakjubannya lagi, Aba Anom seolah memegang ketapel. Dia mengarahkan ketapel itu ke atas atap rumah. Sesudah ditariknya tiba-tiba jatuhlah seekor burung yang rupanya kena tembakan ketapel. Melihat kesaktian Aba Anom, kapten tadi meminta maaf. Ia pun akhirnya menjadi pengikut Aba Anom. 3. Didik muridnya di dasar laut selama 7 hari. Dikisahkan suatu hari Aba Anom pernah mengajak muridnya bernama Muhammad Zuki Asyuja menaiki perahu Habia berdua saja di tengah laut Pangandaran bersama Aba Anom. Kemudian Aba Anom bertanya, "Zuki, apakah kamu percaya jika laut bisa mematikan kita?" tanya Aba Anom. "Tidak bah, laut tidak bisa mematikan kita. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan kita," spontan Pak Guru Zuki menjawab dengan mantap. Tiba-tiba tanpa terduga, kaki Aba Anom mendorong kuat tubuh Pak Guru Zuki sampai keluar dari perahu dan tercebur ke laut. Maka, tubuh Pak Guru Zuki langsung tenggelam karena tidak siap dan tidak mengira akan diceburkan oleh Aba Anom. Meski demikian, Pak Guru Zuki tidak merasa panik, ia lantas segera bertawasul dan segera robitoh dengan Aba Anom. Tubuh Pak Guru Zuki terus tenggelam sampai ke dasar laut. Tapi anehnya ia tidak merasa kesulitan bernafas. Bahkan ia bisa bernafas dengan mudah seperti di atas permukaan laut. Ia juga bisa berdiri tegak di dasar laut seperti ketika berada di daratan. Konon, Pak Guru Zuki tinggal di dasar laut selama 7 hari. Selama itu anehnya ia tidak merasa lapar dan haus. Setiap datang waktu salat fardu, Pak Guru Zuki seperti mendengar suara azan. Kemudian ia melaksanakan salat dan berzikir di dasar laut. Pak Guru Zuki menghitung hari serta menjalani kesendirian dengan sabar dan tawakal di dasar laut. Sampai kemudian Pak Guru Zuki melihat sorban pangersa Aba Anom terulur memanjang dari atas permukaan laut sampai ke hadapannya. 4. Wanita penderita penyakit kista, setelah minum air malah divonis hamil 8 bulan. Ada seorang wanita berasal dari Tanjung Laya Majalaya, Kabupaten Bandung yang menderita sakit cukup lama. Dia hanya bisa terbaring lemas dan gak kuat untuk berdiri, lalu pergi ke dokter dan dokter memvonis sakit lambung. Ikhtiar pengobatan pun terus dilakukan, dari pengobatan medis sampai pengobatan alternatif. Pada akhirnya ada santri yang peduli membawakan air yang sudah dibacakan doa dari Enjersa Aba Anom di Tasikmalaya. Setelah meminum air dari pangersa Aba Anom kondisinya agar membaik meskipun belum sembuh total. Karena ingin sembuh total, wanita yang menderita penyakit itu datang langsung ke pesantren Suryalaya menemui Aba Anom.
Dan subhanallah seminggu kemudian ikhwan itu kontrol ke dokter dan hasilnya kata dokter dia sedang hamil besar, 8 bulan. 5. Ikan di dalam buah kelapa. Diceritakan ada ulama yang dikenal sakti namanya Kiai Juret. Suatu hari kiai tersebut memiliki rencana untuk menguji karomah Aba Anom dengan kesaktian yang dimilikinya. Kiai Juret menguji karomah Aba Anom dengan kelapa yang telah dibawa santri dari daerahnya. Kiai tersebut meminta yang aneh-aneh kepada Aba Anom agar isi dalam kelapa tersebut ada ikan yang memiliki sifat dan bentuk tertentu. Dengan tawadunya Aba Anom menjawab, "Masya Allah, kenapa permintaan Kiai ke Abah berlebihan? Abah tidak bisa apa-apa." Selanjutnya Aba Anom berkata, "Baiklah kalau begitu, kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kita." Setelah berdoa beliau menyuruh kelapa itu untuk dibelah dua, dan dengan izin Allah di dalam kelapa itu ada ikan yang sesuai dengan permintaan sang kiai. 6. Diberi nama oleh Nabi Khidir. Kiai Haji Abu Bakar Fakih menceritakan, "Saya diamanatkan Abah Sepuh Ayanda Aba Anom untuk menjaga Aba Anom sejak kecil, sejak lahir, di rumah saya yang terletak di hadapan rumah Abah Sepuh. Selang beberapa hari saya menerima surat dari Nabi Khidir mencadangkan nama bayi yang baru lahir ini. Tertulis dalam surat itu nama Sohibul Wafa atau Tajul Arifin, ditandatangani Al-Khidir. Dengan segera saya langsung ke rumah Abah Sepuh menunjukkan surat tersebut dan Abah Sepuh berkata kalau gitu kita ambil nama dua-duanya yaitu Sohibul Wafa, Tajul Arifin." Demikian ucap almarhum Abah Fakih. 7. Membuat taubat pemuda yang suka melacur. Diceritakan, ada seorang pemuda yang hobi melacur berniat untuk berhenti atau taubat, namun tidak berhasil. Sudah berbagai cara untuk menghentikannya, namun hobi melacur tidak juga berhenti. Akhirnya, dalam keadaan kondisi jiwa yang begitu kritis, pria itu datang ke pondok pesantren Suryalaya menemui Abah Anom. Singkat cerita, pria itu menyampaikan maksud kedatangannya kepada Abah Anom. Lalu dengan teduh Abah Anom berpesan, "Tidak apa-apa, asal jangan dilakukan di depan Abah." Sejak saat itu setiap dia akan berbuat lacur selalu terbayang dan seolah-olah ada sosok Aba Anom di hadapannya, dan akhirnya berhenti. Demikian beberapa karomah Aba Anom yang sangat masyhur di kalangan umat Islam khususnya Jawa Barat. Semoga menjadi penambah wawasan kita dan menambah keyakinan akan ajaran agama kita. Amin.